Tapi biasanya keyakinan kami sih, karena berkas sudah lengkap, seharusnya tidak lama lagi ya. Harapannya mungkin dalam 1-2 bulan ini mudah-mudahan. Nah aja ngapain sih RJ gitu loh. Ya kan dia selama ini saya nggak akan RJ, saya nggak akan ini, saya nggak akan itu. Udah biarkan aja dia berjalan begitu. Gara-gara respon banyak sekali bergelimpangan ya. RJ itu menyerah kalah restorasi. Jadi buat sahabat-sahabat kami yang melakukan RJ susah, mereka tidak menang, mereka justru kalah total, ya. Kalah sekalah-kalahnya sehina-hina. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo yang kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi belum lama ini menggelar jumpa pers. Ditemani tim hukumnya seperti Refli Harun dan Abdul Ghafur Sangaji, Roy Suryo meminta Kejaksaan Tinggi segera menghentikan penyidikan perkara atas laporan yang dibuat Jokowi. Menurutnya, kasus yang menjeratnya tidak layak untuk disidangkan, bahkan penetapan tersangka terkesan dipaksakan. Berbagai argumen hukum pun dipaparkan oleh kubu Roy Suryo untuk mendukung permohonannya agar kasus ini segera dihentikan. Salah satunya, berkas perkara yang sudah 2 bulan di penyidik Polda Metro Jaya belum juga dilimpahkan Kejaksaan Tinggi setelah sebelumnya dikembalikan. Menanggapi permintaan Roy Suryo CS yang mendesak Kejaksaan Tinggi menghentikan perkaranya, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan buka suara. Lantas apa kata Yakub Hasibuan terkait permintaan Roy Suryo tersebut? Dan benarkah Jokowi siap hadir di persidangan untuk menunjukkan ijazahnya yang selama ini dipermasalahkan Roy Suryo? Kalau minta berhenti kan bukan ke kami ya. Minta berhenti tentunya salah satu bisa mengajukan RJ, kalau ke penyidik itu pun belum tentu disetujui. Tapi tentunya semua tindakan mereka itu kan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kami sudah berkali-kali dulu meminta untuk dilakukan klarifikasi, tolong ditarik omongannya karena hal yang disampaikan mengenai fitnah ijazah Pak Jokowi tidak benar, ternyata tidak juga. Jadi kami yakini satu-satunya jalan yang harus ditempuh memang harus jalur hukum, apalagi Indonesia negara hukum. Daripada kita berdebat terus di media, di TV dan sebagainya, yang menjadi korban itu siapa? Masyarakat, Mas. Kalau ada informasi yang tidak benar. Jadi Pak Jokowi ingin sekali masyarakat tidak lagi menjadi korban menerima informasi yang tidak benar. Jadi pernyataan sikap kami, satu, kami meminta kepada jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk tetap berpegang pada pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 tentang pola koordinasi antara penyidik dan jaksa yang dibuat sebagai guidance kepada jaksa yang selama ini lalai dalam mengembalikan berkas perkara P19 yang telah melampaui batas waktu 14 hari. Jadi tidak bisa ditolerir lagi kalau batas waktunya itu sudah 2 bulan lebih, bahkan hampir 3 bulan. Ya. 2. Kami meminta kepada jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar segera mengembalikan berkas perkara dan SPDP surat perintah dimulainya penyidikan karena telah melanggar ketentuan hukum acara tanpa perlu memeriksa aspek-aspek material dari berkas P19 yang dikembalikan ke jaksa. Ya, jadi dia yang dikembalikan jaksa. Jadi kawan-kawan semua, kalau formilnya sudah cacat, sudah bertentangan dengan undang-undang, maka tidak perlu kita periksa materialnya. Harusnya selesai kasus ini. Kami belum dapat informasi mengenai itu, tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan ditunjukkan, itu tidak benar. Dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Itu nanti tentunya kami serahkan kepada majelis tata cara bersidangnya. Tapi biasanya pas pemeriksaan Pak Jokowi itu akan dimintakan. Tapi biasanya keyakinan kami sih karena berkas sudah lengkap, seharusnya tidak lama lagi ya. Harapannya mungkin dalam 1-2 bulan ini mudah-mudahan. Ya, pengen saya seperti itu secepat-cepatnya. Ini kan sudah hampir 1 tahun.
segera P21 dan diserahkan kepada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Meski ada desakan dari Roy Suryo yang meminta kasus perkaranya dihentikan, isu restoratif justice masih mengemuka dan menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Ya, santer dikabarkan Roy Suryo dan Dr. Tifa akan mengikuti jejak Rismon Sianipar yang terlebih dahulu menyeberang ke Solo untuk mengajukan restoratif justice pada Jokowi. Isu menyusulnya Roy Suryo dan Dr. Tifa belakangan mulai dikaitkan dengan namanya proses pelimpahan berkas perkaranya untuk disidangkan. Tidak sedikit analis dari berbagai kalangan yang berspekulasi jika sedari awal kasus tuduhan ijazah palsu akan berakhir pada perdamaian dari masing-masing pihak. Tentu saja perdamaian yang dimaksud melalui restoratif justice. Menanggapi kabar itu, Jokowi melalui kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan, lantas angkat bicara. Meski tidak setuju dengan penyelesaian konflik yang sudah berlarut-larut dengan pendekatan restoratif justice, sebagai kuasa hukum Yakub Hasibuan akan mengikuti keputusan yang diambil Jokowi. Kembali bahwa RJ itu semua permohonannya dari tersangka. Tidak ada sama sekali dari Pak Jokowi yang menawarkan RJ dan sebagainya. Justru kami, tim internal kuasa hukum pun dari awal sudah mendapatkan masukan bahwa ini harus kita proses. Dan kami internal pun ada sedikit bergejolak waktu itu. Karena berkas sudah lengkap, alat buktinya kuat, tapi ternyata ketika mereka main mendatangi kediaman Pak Jokowi dan meminta maaf, ternyata Pak Jokowi memaafkan dan berkenan untuk menyetujui permohonan mereka untuk dilakukan RJ. Jadi memang kalau ada dikatakan itu strategi Pak Jokowi, percayalah sama sekali tidak terbayangkan oleh kami pun akan terjadi RJ. Ternyata tapi Pak Jokowi berbesar hati untuk memberikan itu. Siapa yang minta RJ? Kesana? Enggak, sama sekali. Dari awal RJ itu tidak ada, kalau dalam bahasa daerah saya, sak kuku ireng pun. Jadi sekuku kecil hitam itu tidak ada sama sekali kita minta RJ. RJ itu tidak menang ya. RJ itu kalah. RJ itu menyerah kalah. Restorasi. Jadi buat sahabat-sahabat kami yang melakukan RJ susah. Dan mereka tidak menang. Mereka justru kalah. Kalah total ya. Kalah sekalah-kalahnya, sehina-hinanya. Jadi kami tidak akan RJ. Ada satu pendapat hukum kawan saya juga sih sebenarnya, mantan Polri, RJ adalah penyelesaian terbaik. Enggak. Kami masih sangat kreatif untuk bisa menemukan jalan yang lain. Maka waktu itu kita tempuh jalan dari MK. Meskipun belum diterima karena ada yang kurang pas, nggak apa-apa. Kita nanti masukkan lagi. Dari citizen lawsuit ya. Terakhir harusnya NO itu kan di awal ya. Need over class itu kan harusnya di awal. Tapi kenapa tiba-tiba ditaruh di belakang? Ya udah nggak apa-apa. Nanti ada lagi nih CLS yang dilakukan oleh bapak-bapak dari Purnawirawan TNI. Banyak jalan itu. Termasuk juga kita memverifikasi aturan-aturan baik di dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Sementara penolakan restoratif justice sebagai jalan tengah kasus tuduhan ijazah palsu juga disuarakan politisi senior Bestari Barus. Menurutnya, jika kasus yang sudah membelah masyarakat dan menghabiskan energi hanya untuk bertengkar satu sama lain, maka suatu waktu ijazah Jokowi akan kembali dipermasalahkan sebab tidak adanya kepastian hukum. Hanya melalui putusan hakim ijazah Jokowi tidak akan lagi dipermasalahkan di kemudian hari, dan itu artinya politisi yang membidangi hubungan politik di Partai Solidaritas Indonesia itu mengingatkan agar Jokowi tetap melanjutkan persoalan ini hingga sampai ke pengadilan. Mungkinkah ini desakan itu pula sebagai ajang pembuktian untuk membungkam Roy Suryo yang sampai kini masih menggerus wibawa Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode? Saya kira nggak usah lah, hadapin aja, ngapain sih RJ gitu loh. Ya kan dia selama ini saya nggak akan RJ, saya nggak akan ini, saya nggak akan itu. Udah biarkan aja dia berjalan begitu. Ya untuk apa lagi dia mesti disahutin, seakan-akan nanti jadi mahal harganya gitu. Enggak lah, dia sudah semenjak lama itu ada kesempatan mungkin seperti itu. Dan dia sudah menyatakan saya tidak akan. Ya sudah. Jadi percuma membahas hal-hal yang memang dia sudah tidak akan lagi jalanin aja nasihat saya, jalanin aja lah sudah gitu.
ya nggak usah lagi mesti minta-minta anu atau berharap anu, ya masing-masing aja berjalan gitu, ya tanggung jawab hukum sebagai orang dewasa masing-masing. Kira sekarang ini kan posisinya yang saya dengar di media itu, yang saya baca adalah Polda sudah mengirimkan berkas kembali ke Kejati. Jadi tinggal kita tunggu ketika dia P21 maka masuk ke berikutnya adalah gelar persidangan. Ada seorang yang bohong lagi tuh, setidaknya orang itu udah bohong berkali-kali ya. Yang Jumat yang mengatakan sudah limpah, kemudian sudah P21. Loh, P21 yang berkehendak melakukan P21, yang berwenang melakukan P21 saja tadi mengatakan kami belum menerima berkasnya. Kok yang sana sudah memastikan P21 itu gimana? Gitu. Jadi artinya kita itu menerapkan hukum itu dengan benar, dengan betul. Silakan aja Roy sering-sering tiap hari datang ke Kejati supaya bisa kemudian semakin memahami ruangan-ruangan di Kejati. Tunggu ke Kejaksaan Tinggi DKI, ya. Berkas yang kemarin dikembalikan ya ke Polda oleh Kejati sekarang katanya sudah dikembalikan lagi ke Kejati, ya kita tunggu apakah P21. Kalau P21 ya sudah pastinya akan lanjut ke persidangan. Dukungan pada Jokowi juga diberikan kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang. Pengacara senior itu meyakini berkas perkara kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang menyeret Roy Suryo dan Dr. Tifa sebagai tersangka akan P21 untuk segera disidangkan. Dengan kata lain, tidak ada penghentian kasus yang diminta Roy Suryo. Berkaca dari analisa hukum itulah, Jahmada Girsang akan mengawal dan memberikan dukungan terhadap Jokowi hingga sampai ke persidangan, termasuk membantu kliennya. Dalam hal ini, Rismon yang sudah bersedia menjadi saksi untuk Jokowi di persidangan. Lantas, benarkah Jahmada Girsang sudah mendapat bocoran terkait berkas perkara para tersangka yang disebut-sebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi? Jelas waktu tanggal 17 April, waktu DIR dan jajarannya Peskon atau konferensi pers lagi itu ya, jelas. Yang dijelaskan saat itu bukan hanya tentang SP3 Rismon, tapi juga ada kasus-kasus yang lain kan. Makanya kami tunggu 14 sebenarnya kami sudah dapat SP3, tapi DIR dia gabungkan tanggal 17 baru dia perskom resmi kan gitu loh. Di situ dikatakan ulang lagi bahwa kami sudah juga kami juga sudah menjalankan perkara yang lain selain Rismon, Egy Sujana dan DHL. Yang lain juga perkaranya tetap dijalankan. Gitu loh, bisa ditafsirkan hari itu udah jalan kalau nggak salah. Tapi artinya tetap dijalankan, udah bisa juga hari itu, bisa juga besoknya. Waktu itu kan hari Jumat hari apa itu ya? Jumat. Jadi nggak ada cerita yang berhenti. Dan saya yakin itu lanjut. Tinggal P21. P21 nanti tinggal tahap 2. Tahap P21 itu penyerahan berkas. Begitu tahap 2 penyerahan berkas lagi yang kurang sama penyerahan tersangkanya. Seru itu. Menurut saya tidak ada. Menurut saya saya tidak menjudge di depan. Menurut saya dari seriusnya saya lihat pemberkasan yang ada di sana, pasti jalan P21. Diterimanya atau keluarnya SP3 Rismon tentu merubah juga BAP seperti dikatakan oleh kuasa hukum Pak Jokowi di televisi kan. Merubah gitu loh, merubah itu. Jadi BAP Rismon juga harus tambahkan lagi, dia kan bersedia menjadi saksi. Nanti saya sudah di BAP sebagai saksi, berarti kan bersedia? Bersedia berarti Bang ya? Sudah di BAP saya sebagai saksi. Berarti kan sudah bersedia dong. Klaim 99,9% palsu itu akan ditelanjangi ya oleh para pakar di bidang itu. Para pakar tadi disebutkan ada 5. Ya, ada 5 pakar di bidang, saya yakin di bidang telematika, digital image processing maupun digital forensik. Itulah kebenaran nanti akan terungkap di situ, apakah Roy Suryo benar-benar sebagai peneliti atau hanya seorang mantan napi yang mengaku-ngaku peneliti tanpa fondasi teoritis, matematis maupun praktis. Sehingga ini nanti ya di pengadilan bisa dibuktikan
Sehingga nanti tidak terjadi lagi klaim-klaim palsu semacam ini oleh orang-orang nggak bertanggung jawab pada kasus-kasus berikutnya. Ini harus dihentikan di sini. Ya, kalau masih ada kesempatan bertobatlah. Tapi kalau masih berkeras hati, ya sudah, lanjutkan. Saya pun lebih senang dilanjutkan ini. Ya, karena saya akan membantu jaksa untuk menelanjangi Rosuryo berdasarkan keilmiahan yang saya miliki. Sebagai pengacara yang sudah malang melintang menangani berbagai perkara, Djahmada Girsang sukses mengatur strategi hukum hingga kliennya bebas dari jerat tersangka dan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun. Tidak hanya pandai menengahi kasus yang sedang berperkara, Djahmada Girsang juga turut andil memberi masukan hukum pada Rismon hingga sukses membekuk lawan-lawannya termasuk Roy Suryo. Meski dikenal dingin, siapa sangka seorang Djahmada Girsang juga dapat meledak yang membuat banyak orang terpengarah tidak terkecuali lawan-lawannya. Dan mungkinkah dalam kasus yang menjerat Rismon, Djahmada akan kembali memainkan peran penting sebagai penasihat hukum? Kemarin direktur saya kenapa saya ngamuk, ke siapapun saya ngamuk, kayak macan aja. Saya sih macan soalnya. Sebenarnya, itu yang saya katakan, kita coba cooling down, jangan tambah emosi. Contoh, siapa itu Roy Suryo, bilang si Rismon itu omon-omon, bangkai lah, zombie lah segala macam. Itu nggak benar, dia seorang ningrat loh. Hei Roy Suryo, Anda seorang ningrat loh, KRMT namanya, gelarnya itu. Dan bekas Menpora loh, mantan ya, bukan bekas, saya sebut mantan. Halus. Seharusnya nggak layak berkata begitu. Itulah saya bilang, dengar dulu. Dikira selama ini Girsang hanya seperti burung merpati gitu. Dengarkan dulu, saya bilang kan. Keluar suara rocknya. Kan saya penyanyi, itu karya lagu saya semua. Saya penyanyi juga, saya penyanyi rock Batak saya. Topunai songot nai igotapo padatai. Jadi oleh sebab itu mereka udah panik. Udah panik banget, super panik, super sonik, super panik, super semua kan. Super ngaco, super ngomong, super semua mereka ini. Tidak ada lagi. Hanya apalagi mereka menantang di pengadilan. Setahu saya Pak Jokowi menunggu di pengadilan karena di situ nanti titik kulminasinya di mana jasa itu nyatakan betul-betul asli. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.